Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Gimana puasanya? Kita udah di hari keberapa ya ini? Gue lupa, 14, 13, atau 15. Ya, semoga puasa teman-teman diberi kelancaran, diberkahi waktunya, bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, ini teman-teman. Jadi kemarin gue baru aja datang ke acara Nadi Sera dari Ustadz Asep Sobari dari Sirah Community Indonesia. Jadi ngadain sebuah acara namanya Nadi Sirah. Itu tagline besarnya adalah ternyata Rasulullah begitu dekat. Pengisi acaranya ada Ustadz Asep Sobari, ada Ustadz Abikim ya, Sony Abikim, lalu ada Abdur Rashad. Nah, alhamdulillah gue kedapatan tiket dari undangan komunitas dari Cadik. Thank you Cadik. Dan acaranya itu di Usmar Ismail Kuningan. Acara itu ya namanya di Siroh dan diadakan oleh Siroh Community, membahas tentang Siroh Nabawiyah sih teman-teman, kayak gitu. Acara pertama itu tentang Sonia Bikim, itu semacam inspirasi roh ya. Jadi ngejelasin tentang bagaimana siroh itu sangat penting buat kita teman-teman. Ada 3 hal ya seingat gue, cuma catatannya di handphone, lagi nggak bisa buka jadi buat gue rekam. Kurang lebihnya Sasone Abikim tuh ngebahas tentang tujuan gitu, tujuan hidup kita gitu, bahwa dari siroh tuh kita bisa tahu tujuan hidup kita teman-teman, the ultimate goal dari kehidupan kita gitu. Terus juga dari siroh kita bisa dapat banyak pelajaran hidup teman-teman. Nah di yang kedua itu talk show. Jadi Abdur sama hostnya itu siapa ya, Kang Umar ya, Umar El Rozi. Jadi ngebahas tentang, jadi kan Abdur ini di YouTube-nya itu ada playlist tentang 30 tokoh jahiliyah teman-teman. Kayak gitu, ditanya tuh kenapa kok ngangkatnya malah tokoh jahiliyah gitu, karena menurut Abdur itu adalah bentuk paling nyaman ya, maksudnya tempat paling nyaman itu ada ngebahas tentang sirah, ngebahas tentang tokoh jahiliyahnya gitu. Siapa gitu yang mau protes tentang tokoh jahiliyah kalau misalnya ada apa-apa gitu. Kalau misalnya bahas sirah nabawiyah dari sisi nabinya, takutnya banyak pro kontranya kayak gitu. Jadi kayak yang lebih aman tuh bahas 30 tokoh jahiliyah gitu. Dan sumbernya itu Ar-Rahiq Al-Maktum, karya Syafir Rahman Al-Barkfuri kayak gitu. Itu banyak talk show-nya asik, seru sih kayak gitu. Nah terus terakhir acara puncak Ustadz Asep Sobari itu nyeritain ternyata Rasulullah tuh begitu dekat, yang gambaran besarnya itu ngebahas tentang Rasul tuh sangat peduli itu sama kita gitu, sangat peduli gitu, sangat mikirin kita banget kayak gitu. Dan sampai ya sedih sih, maksudnya Rasulullah SAW itu adalah nabi kita, rasul kita yang sangat peduli sama kita, tapi kitanya yang nggak bikin jembatan gitu ke Rasul gitu. Padahal sudah sebegitunya Rasul sama kita gitu. Ada salah satu hadis gitu, Rasul tuh gusar gitu, nggak tenang ketika ada awan hitam, ada awan hitam yang berarak-arak gitu, karena takut bahwa awan hitam itu adalah awan hitam yang nantinya akan mengazab umatnya kayak gitu. Ada sih di YouTube-nya, dan ya itu yang membuat gue
apa ya, memotivasi diri untuk bisa selesaiin Sirah Nabawiyah di Ar-Rahiq Al-Maktum. Ya kadang miris juga sih, gue termasuk yang mengikuti anime, manga gitu. Kita tahu nih tokoh-tokoh ya, Naruto alur dari awal dia ibarat ujian Chunin sampai dia jadi Hokage, nikah sama Hinata gitu. Even misalnya One Piece dari masih di East Blue sampai sekarang udah di Ed Hack kayak gitu, itu tahu tuh ceritanya gitu, walaupun gak detailan tapi kita tahu gitu alur kronologis ceritanya gitu, gimana Naruto bisa jadi Hokage, gimana Luffy bisa sekarang ada di Egghead gitu, bisa ngelawan Gorosei gitu, kita tahu gitu. Tapi ya kenapa diri ini gak tahu dari awal sampai akhir kehidupan Rasul kayak gitu kan. Dan baru tadi pagi gue baca lagi Ar-Rahiq Al-Maktum, dan yang gue bisa tangkap ya selama gue baca ini, gue udah di fase Mekah gitu. Di Ar-Rahiq Al-Maktum tuh pertama itu dijelasin dulu teman-teman, dijelasin kondisi Jazirah Arab, letak geografisnya gimana, terus kondisi masyarakatnya gimana, terus nenek moyangnya bangsa Arab tuh siapa kayak gitu. Gimana kok bisa Jazirah Arab itu jadi tempat yang aman tanpa ada infiltrasi dari luar, padahal di saat yang sama itu sedang ya Bizantium atau Romawi, ada Romawi Barat, Romawi Timur di atasnya ya, terus di sebelah mana ya, barat ya, barat sebelah kanan gitu itu ada Persia gitu, dua rezim atau dua kekuasaan besar pada saat itu. Kok bisa Jazirah Arab tuh tenang, aman kayak gitu. Dan ada satu hal sih yang buat gue tuh tersadar gitu, bahwa bangsa Arab sangat dimuliakan dengan datangnya Islam sih. Ya di Ar-Rahiq Al-Maktum itu kan tadi gue bilang ada letak geografis di bangsa Arab tuh siapa, nenek moyang siapa, disebutin tuh ada nama-namanya bin Abdul, dari suku Quraisy tuh siapa kayak gitu. Gue jadi kayak tersadar bahwa Islam datang dan itu memuliakan bangsa Arab gitu. Atau bisa bayangin gitu, miliaran orang kalau misalnya baca Ar-Rahiq Al-Maktum ya, dia akan baca sejarahnya bangsa Arab hanya karena pengen baca Sirah Nabawiyah. Keren banget kan, orang-orang di luar bangsa lu gitu belajar sejarah bangsanya lu gitu. Ibarat orang-orang di luar Indonesia ya kalau 1-2 orang kan ya mungkin concernnya di situ ya, ini siapa yang mau baca Sirah Nabawiyah dari buku Ar-Rahiq Al-Maktum pasti akan mulai di sejarah bangsa Arab, yang berarti orang-orang itu akan tahu gitu bangsa Arab tuh siapa gitu. Tuh keren sih. Jadi gue keingetan ini sih, sebelumnya gue pernah beli buku Hafiz Ari ya, bukan buku Hafiz Ari, maksudnya kumpulan kultutnya Hafiz Ari gitu, yang Indonesia Tanpa Jil punya cerita. Itu gue minta tanda tangannya dan minta quote, dan quote-nya itu tulisannya begini: tidak ada kemuliaan tanpa Islam. Wow, sangat menggugah sekali gitu. Jadi ya siapapun elu, mau seberapa berhasilnya elu, mau sebaiknya elu, ya tidak kemuliaan di sisi lo kecuali dengan Islam. Dan Allah memberikan kemuliaan pada bangsa Arab lewat Islam. Keren sih ya. Segitu aja teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan di siaran percobaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.